Walawi tabal hak, pada saat tata kelola sebuah kehidupan, pada saat tata kelola keagamaan didasarkan pada pijakan pendapatnya diri sendiri, wa ma'amaniyikum wa ma'amaniyul ahli kitab, hanya didasarkan atas angan-angannya, pikirannya, pendapatnya wa ahli kitab, dan dari bacaan yang dia baca dan dari bacaan yang dia dengar dituangkan menjadi sebuah opini, maka dikatakan ini walawit taba al-haq, jika kebenaran al-haq itu diprasangkai didasarkan atas nafsu, atas konsep yang bukan dari kebenaran asalnya, ahum, pendapat, usul, kesepakatan, lafazati samawati warat, akan ada satu akumulasi ngumpul pada saat titik tertentu menjadi sebuah gelembung yang besar di bumi ini. Maka manusia yang hidup di atas bumi, yang di dalam bumi fihina ini akan rusak, dan bumi itu akan rusak. Sungguh bal atainahum, supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh opini, supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh nafsu, supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh pendapat, katanya ke katanya, dari katanya orang masa lalu, kemudian kamu jadi pedoman, hasil dari katanya kamu jadikan pedoman dan menjadi sistem orang-orang sekarang. Bal atainahum, sungguh aku telah mengirimkan, aku telah menurunkan, aku telah mengadakan sebuah ilmu yang ada di antara kamu, dari kalangan kamu sendiri yang mengajarkannya. Atau bidzikrihim, adanya sebuah ilmu yang menjadikan kamu itu menjadi orang yang sadar, karena kamu mengenali Tuhanmu, sehingga kamu mengenali tujuan hidupmu dengan pasti, sehingga kamu mengetahui sistem dengan pasti. Bidzikrihim fahum an dzikrihim, saat kamu menjadi orang-orang yang lupa, saat kamu menjadi orang-orang yang tidak memiliki ingatan, maka kamu berpaling dari Tuhan, hancurlah kehidupanmu, hancurlah dunia, hancurlah semua sistem yang ada pada saat kebenaran ini mulai diangkat dan ditampakkan. Orang-orang yang sadar, yang tidak sekedar terpanggil tapi terpilih, adalah mereka yang dalam kesadaran hakikat zuhud, tidak melekat kumandel pada dunia material walaupun di dunia sungguh-sungguh, dan arok, hanya diri Tuhan yang dipandang dan dilihat di dalam rasa hati, karena memang mengenal Tuhannya sebagai tujuan hidupnya. Ini adalah dalam tasawuf. Sekali lagi, orang-orang yang sadar, yang tidak sekadar terpanggil tapi terpilih, adalah mereka yang dalam kesadaran merealisasikan hakikat zuhud, yakni mereka yang tidak kumandel kepada dunia walaupun di dunia, dan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dunia. Ini adalah dalam tasawuf, mengerti tentang fana, bahwa hidup itu sementara, bahwa hidup ini ada batas waktu, dunia ini hanya bersifat sementara, bersifat fana, dan ada yang bako, ada yang abadi. Jika kehidupan itu pijakannya lahir jasadiah, maka itu adalah fana. Tapi jika pijakan kita adalah ruh, maka dengarkan, menyimak itu dengan kesadaran ruh, dengan hati, maka Anda masuk ke dimensi bako. Itu dalam ma'rifat, memahami nafi dan isbat, dalam menjalani kehidupan yang penuh makna, serta menguasai kesadaran tertinggi yang tak lagi membedakan antara siang dan malam, antara kehilangan dan kedatangan. Mereka yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia karena telah mencicipi manisnya cahaya ilahi yang menyusup lembut lewat nafas zikir. Ya, ingat isinya, itu maksudnya. Ingat Tuhan, sehingga di dalam hati ada kehadiran Tuhan. Itu maknanya menyusup di dalam hati, keluar masuknya nafas. Inilah sebuah pencerahan yang akan memancar dalam kesunyian yang tak dikenal oleh logika manusia biasa. Jarang yang mengetahui, walakin aktsarun-nas la ya'lamun, banyak manusia yang tidak mengetahui adanya sebuah ilmu yang akan menghidupkan hati nurani, karena telah dicetak oleh sistem yang ada.